Suzaman, Wigits. Di video kali ini aku akan share tentang tahapan yang aku lalui setelah aku selesai matching. Nah, sebelumnya aku sudah share tahapan mengenai proses pendaftaran sampai dengan matching. Ini adalah kelanjutannya, jadi buat teman-teman yang belum tonton video itu, tonton dulu ya. Pada hari aku dinyatakan match dengan Arbeitgeber atau pemberi kerjaku di Jerman, aku dikasih beberapa berkas oleh tim GIZ melalui email. Dan aku juga harus menandatangani berkas-berkas tersebut dan upload pulang berkas itu. Selain upload berkas itu, aku juga harus menyertakan scan paspor. Sebelum mengikuti program ini, aku belum punya paspor. Jadi aku bikin paspornya di saat aku masih kursus bahasa Jerman level A2. Berkas-berkas yang aku upload tadi adalah berkas yang akan digunakan untuk pengurusan dokumen kontrak kerja aku dengan Arbeitgeber. Sambil menunggu kontrak kerja aku selesai dan sampai di Indonesia, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan yang pertama adalah Fachkurs. Fachkurs diadakan selama 4 hari, dan di sini kami belajar tentang keperawatan di Jerman. Narasumber Fachkurs aku adalah Ibu Heni Silalahi. Beliau adalah perawat yang sudah bekerja lama di Jerman, dan beliau juga sering sharing tentang kehidupan beliau, tentang pekerjaan beliau, dan tentang hal-hal mengenai Jerman di kanal YouTube beliau. Kegiatan kedua yang aku lakukan adalah mengikuti OPP, orientasi pra-pemberangkatan yang diadakan oleh PSDM BP2MI. Kalau di Fachkurs narasumbernya ada satu aja, di kegiatan ini narasumbernya ada banyak, sehari bisa ada 4 narasumber karena tema-temanya pun bervariasi. Materi-materi yang disampaikan adalah hal-hal yang kita harus tahu sebelum kita berangkat kerja ke luar negeri. Aku mengikuti kegiatan Fachkurs dan OPP ini secara online. Satu kegiatan yang penting banget untuk kita lakukan adalah pengurusan berkas Anerkennung atau penyetaraan. Karena berkas yang harus disiapkan ini banyak, jadi sebenarnya kita urus berkas ini bukan hanya setelah kita matching dengan pemberi kerja, melainkan kalau aku pribadi, aku urusnya pada saat aku masih di kelas B1 Bahasa Jerman. Di video ini aku nggak akan kasih tahu apa aja berkas yang harus disiapkan, karena pada waktunya nanti teman-teman akan dijelaskan secara rinci oleh tim GIZ. Curhat dikit ya, buat aku pengurusan dokumen ini adalah hal yang sangat menguras tenaga dan emosi karena aku kan harus minta dokumen kampus ya. Sementara aku tuh D3 di Solo, terus aku lanjut S1 dan nurse di Jakarta. Aku juga bekerja di Jakarta, sementara pada saat pengurusan dokumen ini aku sudah kembali ke tempat tinggal aku. Jadi untuk pengurusan berkas, apalagi berkas kampus yang banyak banget itu, perlu komunikasi yang baik antara kita dengan kampus gitu. Sementara kan aku hitungannya LDR ya sama kampus, jadi agak susah gitu buat tektokannya. Kalau dari pengalaman aku urus berkas-berkas ini tuh memakan waktu kurang lebih 3,5 bulan. Dari awal Agustus dan baru selesai di pertengahan November. Gitu aja sih curhatnya. Dan lanjut, setelah semua dokumen selesai, kita akan masuk ke legalisasi dokumen. Nah, legalisasi dokumen ini dilakukan beda-beda ya, setiap Bundeslandnya. Kalau di Indonesia tuh mungkin kayak provinsi kali ya. Tiap provinsi tuh beda. Kalau di provinsi aku, di Bundesland aku tuh legalisasi dokumennya cukup di notaris setempat. Tapi ada beberapa Bundesland yang legalisasi dokumennya harus di embassy atau di kedutaan Jerman. Legalisasi dokumen selesai dan ada beberapa dokumen yang harus diisi juga sudah selesai diisi. Saatnya untuk kirim semua berkasnya, hard copy-nya ke GIZ. Setelah kontrak kerja turun, akan dijadwalkan untuk apply visa, dan selain itu, kita juga harus melakukan MCU dan pembuatan SKCK. Pembuatan SKCK di sini harus dilakukan di Polda, bukan lagi di Polres.
Nah, kalau untuk MCU, ini nggak di semua klinik atau di semua rumah sakit bisa ya. Nanti kita bisa lihat list atau kita bisa tanya dokter dari BP2MI untuk tahu di mana kita bisa melakukan MCU sesuai dengan domisili kita. Setelah itu akan ada kegiatan pelepasan dan pemberangkatan ke Jerman. Proses yang harus dilakukan di program ini emang cukup lama, dan bahkan saat aku take video ini aku belum dapet jadwal buat apply visa. Semangat buat teman-teman yang mau daftar, buat teman-teman yang mau menjalani proses ini. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Oh iya, kegiatan-kegiatan ini tuh dilaksanakan sesuai dengan keadaan. Jadi nggak harus yang vakus dulu, baru OPP, baru terima kontrak kerja, enggak. Jadi yang aku share ini adalah sesuai dengan urutan yang aku lakukan. Teman-teman aku yang lain tuh bisa beda-beda, bisa terima kontrak kerja dulu baru vakus dan OPP. Ada yang udah terima visa baru mulai vakus OPP dan lain-lain. Tapi yang jelas pengurusan dokumennya ini harus dilakukan jauh-jauh hari. Demikian yang bisa aku share di video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran mengenai proses apa aja, hal apa aja yang dilakukan setelah matching. Aku pamit, tschüss und bis bald!